Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya share prediksi tahun 2023 untuk 27 naksatras. Naksatras adalah rasi bintang. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui naksatras masing-masing, disimak video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui naksatras masing-masing, perlu dicek lebih dulu di googling. Banyak link astrologi yang bisa menghitung naksatras teman-teman. Tentunya dengan data kelahiran yang akurat. Naksatras adalah salah satu dari 5 komponen penting dalam perhitungan Vedic astrologi. Di Western, naksatras disebut dengan lunar mansion. Konstelasi naksatras memegang kekuatan untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, tergantung pada penempatannya di bagian chart masing-masing. 2023 untuk Aswini Naksatras. Aswini Naksatras adalah naksatras pertama dari tanda zodiak dan jatuh pada tanda Aries dari 0 derajat hingga 13,20 derajat. Simbolnya adalah kuda dan raja naksatras adalah Aswini Kumar, tabib para dewa, dan diperintah oleh planet Ketu. 2023 orang-orang dengan naksatras Aswini memiliki semangat juang yang sangat tinggi, survive, dan sangat energik. 2023 ini, planet Jupiter yang paling menguntungkan, yang penuh berkah, akan transit di atas Aswini Naksatras. Periodenya dalam tanda Aries pada tanggal 22 April 2023 dan akan tetap di sana hingga 21 Juni 2023. Dalam gerakan retrograde, Jupiter akan memasuki naksatras Aswini pada tanggal 27 November 2023 dan akan tetap di sini hingga akhir tahun. Oleh sebab itu, tahun 2023 ini akan membuka babak baru dalam kehidupan orang-orang Aswini Naksatras. Kalian, Aswini Naksatras, akan mencari kebahagiaan dan kemakmuran dalam semua aspek di dalam kehidupan, baik secara profesional maupun secara pribadi. Orang-orang Aswini Naksatras akan cenderung ke arah kegiatan keagamaan dan juga akan mengalami pertumbuhan dan kebangkitan spiritual. Namun, di sisi lain, Rahu juga akan memasuki Aswini Naksatras selama 21 Februari tahun 2023 hingga 30 Oktober 2023. Jadi, orang-orang Aswini Naksatras harus berhati-hati karena selama periode ini ada kemungkinan karena beberapa illusion atau emosi atau delusion terjadi kesalahpahaman dan bisa menyebabkan kehilangan kesempatan yang baik. Dan karena ini pula orang-orang Aswini Naksatras bisa memungkinkan terjebak dan bingung antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan materi. Yang kedua, Bharani Naksatras. Bharani adalah naksatras kedua dari tanda zodiak dan jatuh pada tanda Aries dari 13,30 derajat ke 26,57 derajat. Simbolnya adalah gajah dan bentuknya seperti yoni. Penguasa naksatras Bharani adalah Yama, dewa kematian Hindu, dan diperintah oleh planet Venus. 2023, orang-orang Bharani Naksatras akan memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk memberikan kasih sayang, untuk mengasuh, untuk menjaga. Ini karena transit Jupiter yang berada di Bharani Naksatras pada tanggal 21 Juni 2023 hingga 27 November 2023. Kemudian Jupiter juga akan retrograde pada tanggal 4 September 2023. Jadi, untuk orang-orang Bharani Naksatras, periode yang saya sebutkan tadi sangat menguntungkan jika ada rencana untuk memiliki anak. Kemudian, orang-orang Bharani Naksatras akan sangat menikmati kehidupan rumah tangganya di tahun 2023 ini, terutama wanita yang akan menikmati emosional mereka, seperti memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, mengasuh, menjaga, sehingga
emosionalnya terpenuhi, dan juga akan mendapatkan kasih sayang balik dari kehidupan rumah tangganya. Akan merasa sangat dicintai di dalam keluarga. Bagi yang belum menikah, akan merasa sangat dicintai dan disayangi oleh orang tua dan keluarganya. Namun, di awal tahun, Rahu berada juga di Bharani Naksatras. Jadi, pada periode ini, orang-orang Bharani Naksatras lebih condong ke arah spiritualitas dan jauh dari dunia materi. Selanjutnya, Kritika Naksatras, yaitu naksatras ketiga dari tanda zodiak. Jatuh pada tanda Aries, 26,60 derajat ke 10 derajat tanda Taurus. Simbolnya adalah kapak, pisau atau api, dan penguasa naksatras Kritika adalah Agni, dewa api Hindu, diperintah oleh planet Sun atau matahari. Di tahun 2023, orang-orang dengan naksatras Kritika menjalani kehidupan seperti roller coaster, terkadang naik, terkadang turun. Tidak perlu khawatir dengan situasi ini karena bisa tidak baik untuk kesehatan mental. Tetap menjaga diri dan menjaga kesehatan. Orang-orang Bharani Naksatras akan tetap ceria, akan tetap mendapatkan kehidupan pribadi dan kehidupan rumah tangga yang menyenangkan. Untuk keuangan, orang-orang Kritika Naksatras akan mengalami ketidakstabilan. Mungkin akan ada banyak pengeluaran seperti liburan keluarga, renovasi rumah, pendidikan, biaya-biaya tidak terduga, pinjaman atau membayar hutang, atau orang yang akan meminjam kepada orang-orang Kritika Naksatras. Maka itu disarankan pergunakan uang dengan sangat bijak dan ambil keputusan dengan sangat bijak ketika ingin mengeluarkan uang. Harus memastikan bahwa Kritika Naksatras memiliki dana yang cukup untuk keadaan darurat seperti medis atau pengobatan atau kebutuhan-kebutuhan keluarga lainnya. Selanjutnya Rohini Naksatras, yaitu naksatras keempat dalam tanda 10,1 derajat Taurus ke 23,2 derajat Taurus. Simbol dari Rohini Naksatras ini adalah kereta, dan penguasa naksatrasnya adalah Brahma. Lord dari Brahma adalah Moon. Di tahun 2023, orang-orang Rohini Naksatras akan berfokus pada karir. Ini adalah waktu yang tepat jika ingin berganti pekerjaan atau ingin ekspansi, ingin mengembangkan karir, pekerjaan, atau ingin promotion. Butuh perjuangan, tetapi jika konsisten, orang-orang Rohini Naksatras akan mencapai tujuannya. Akan ada juga kesempatan untuk perjalanan jarak jauh, yaitu ke luar negeri. Kalian, Rohini Naksatras, akan menikmati waktu bahagia dengan pasangan dalam relationship atau kehidupan pernikahan. Romansa, cinta akan sangat terasa harmonis selama tahun 2023 ini. Rohini Naksatras juga bisa melangsungkan pernikahan. Periodenya sangat baik untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya, Mrigashira Nakshatra, yaitu naksatras kelima dari tanda zodiak, jatuh di 23,3 derajat Taurus ke 6,40 derajat Gemini. Simbolnya adalah kepala rusa, dan raja naksatras ini adalah Chandra Bulan. Diperintah atau lordnya adalah planet Mars. Tahun 2023, orang-orang Mrigashira Naksatras akan mengembangkan networking-nya, akan sangat bersemangat untuk menjalin koneksi baru dengan orang-orang berpengaruh. Tetapi harus hati-hati dan sadar diri, atau harus sadar situasi dengan kemampuan uang. Karena apabila terhubung dengan networking, pastinya akan membutuhkan biaya pergaulan. Kelalaian, kecerobohan, dan pemborosan akan menyebabkan kerugian. Beberapa masalah yang muncul pada tahun 2023 ini adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan lambung atau sistem pencernaan.
Sehingga orang-orang Mriga Shira Nakshatras harus berhati-hati dan terus melakukan pola makan yang sehat, serta segera berkonsultasi dengan dokter dan mencari pertolongan medis jika ada masalah. Selanjutnya, Ardra Nakshatras, yaitu Nakshatras ke-6 dari tanda zodiak jatuh pada tanda 6,41 derajat Gemini ke 20 derajat Gemini. Simbolnya adalah tetesan air mata, dan lordnya adalah Rudra, bentuk dari Shiva, diperintah atau lord dari planet Rahu. Pada tahun 2023, lord dari Ardra Nakshatras yaitu Rahu berada di Aries, hampir sepanjang tahun 2023. Jadi, kalian harus mengendalikan temperamen pada periode ini, khususnya sepanjang tahun 2022. Harus mengenal temperamen diri, membatasi emosional, ambisi, dan obsesi diri. Tetaplah tenang saat mendiskusikan sesuatu kepada klien, customer, rekan kerja, kolega, karena jika tidak, perilaku temperamen atau hiperaktif atau emosi bisa mencemari nama baik dan citra kalian. Begitu juga untuk kehidupan cinta, ada kemungkinan besar orang-orang Ardra Nakshatras mengabaikan dan menyakiti kekasihnya karena temperamen dan emosinya. Oleh karena itu disarankan untuk menghindari perdebatan dan tidak menuntut pasangan untuk sesuatu yang diinginkan. Cobalah untuk berkomunikasi dan memahami situasi yang sedang dialami pasangan. Lakukanlah liburan bersentuhan langsung dengan alam untuk menetralkan emosional dan temperamen. Di pertengahan Oktober, November, dan Desember, situasi emosional dan temperamen akan reda karena Rahu akan berpindah. Selanjutnya, Punarvasu Nakshatras, yaitu Nakshatras ke-7 dari tanda zodiak pada derajat 20,1 derajat Gemini ke 3,20 derajat Cancer. Simbolnya adalah anak panah. Tuan dari Punarvasu Nakshatras ini adalah Aditi, ibu para dewa. Lordnya adalah Jupiter. Tahun 2023, orang-orang Punarvasu Nakshatras mendapatkan hasil yang beraneka ragam. Artinya tidak menentu dan tidak terduga. Pada tahun 2023 ini, Jupiter akan memulai siklus transit dalam tanda Aries. Jadi, kemungkinan besar ada babak baru yang akan dijalani oleh Punarvasu Nakshatras. Akan ada situasi atau hal-hal yang berakhir, tetapi akan ada awal baru. Beberapa proses mungkin akan menyakitkan, dan peran Punarvasu Nakshatras dalam tanggung jawab bisa terkadang memberikan tekanan. Namun, secara keseluruhan, 2023 ini akan menjadi tahun yang baik untuk pertumbuhan batin dan mental. Untuk karir dan profesional serta bisnis dan kehidupan pribadi masih tetap stabil. Selanjutnya, Pusya Nakshatras, yaitu Nakshatras ke-8 dari tanda zodiak, jatuh pada derajat 3,21 Cancer ke 16,40 derajat Cancer. Simbolnya adalah sapi atau bentuk lingkaran. Dan Tuan Nakshatras Pusya adalah Brihaspati, dewa Hindu, guru para dewa. Lordnya adalah Saturnus. Pada tahun 2023, orang-orang Pusya Nakshatras akan mendapatkan keuntungan finansial. Pada situasi moneter dunia, orang-orang Pusya Nakshatras justru akan mendapatkan keuangan yang tidak terduga, peningkatan finansial. Sebagian mendapatkan warisan berupa tanah, bangunan, atau kendaraan. Untuk bisnis, properti, ataupun kendaraan, ini akan sangat menguntungkan. Pertumbuhan lambat, namun stabil, khususnya pada keuangan.
Untuk kehidupan pribadi, orang-orang Pusya Nakshatras harus berupaya ekstra untuk menjaga cinta dan kasih sayang di antara pasangan dan relationship-nya. Sikap malas, sikap dingin bisa berujung pada perceraian atau perpisahan dengan pasangan. Jadi, berhati-hati dan tetaplah menjaga pasangan kalian, Pusya Nakshatras. Kemudian, Aslesha Nakshatras, yaitu nakshatras ke-9 dari tanda zodiak, jatuh pada 16,41 derajat Cancer ke 30 derajat Cancer. Simbolnya adalah ular melingkar dan lordnya adalah Nagas atau Sarpa. Itu adalah dewa Hindu. Diperintah oleh Merkurius. Pada tahun 2023, orang-orang Aslesha Nakshatra menghadapi masalah dan tekanan yang berasal dari kehidupan profesional, tetapi akan berakhir dan akan ada peluang karir yang bagus dari negeri asing atau luar negeri atau dari tempat yang jauh. Akan ada peningkatan yang pasti dalam transaksi keuangan setelah bulan April. Pada tahun 2023 ini juga, pernikahan dan relationship bisa saja menghadapi beberapa konflik, dan ini disebabkan karena orang-orang Aslesha Nakshatra tertutup, tidak membicarakan rencananya kepada pasangannya dan tidak membagikan perasaannya kepada pasangannya. Karena itu, cobalah untuk lebih komunikatif dengan pasangan karena ini adalah satu-satunya keinginan dari pasangan. Jika tidak, maka akan ada perubahan drastis yang besar pada kehidupan Aslesha Nakshatra. Bisa bercerai, tetapi jika orang-orang Aslesha Nakshatra lebih mendengar pasangannya dan lebih sharing dengan pasangannya, maka akan menikmati perubahan drastis yang baik dalam tahun 2023 ini. Kemudian, Maga Nakshatras, yaitu nakshatras ke-10 dari tanda zodiak 0 derajat Leo hingga 13,20 derajat Leo. Simbolnya adalah tahta kerajaan. Lordnya adalah Pitris, diperintah oleh Ketu. Di tahun 2023 ini, orang-orang Maga Nakshatras akan mendapatkan imbalan dari hasil kerja keras yang dilakukan selama ini. Akan ada banyak hal-hal yang bermanfaat hampir di semua aspek kehidupan. Stagnan atau kebuntuan yang dihadapi di tahun 2022 akan berakhir dan orang-orang Maga Nakshatras akan melihat kehidupannya bergerak maju dan akan ada pertumbuhan dan akan melihat kalau Maga Nakshatra ini berada di jalur yang benar. Akan ada perubahan tempat atau posisi, karir, bisnis yang lebih berkembang tentunya. Kemudian ada juga yang akan mendapatkan kesempatan untuk bepergian ke luar negeri karena pekerjaan. Masalah kehidupan rumah tangga akan terkendali, tidak ada gangguan di dalam keluarga, dan kalian, Maga Nakshatras, akan mendapatkan dukungan dari keluarga dan pasangan. Dari segi kesehatan, orang-orang Maga Nakshatras disarankan untuk menghindari segala bentuk adiktif yang akan merugikan kesehatan. Kendalikan emosi juga karena emosi yang ekstrim dapat menyebabkan masalah kesehatan. Lakukan meditasi dan penyembuhan diri bisa membantu meringankan atau meredakan situasi emosi kalian. Selanjutnya, Uttara Palguni Nakshatras, yaitu nakshatras ke-12 dari tanda zodiak 26,41 derajat Leo ke 10,00 derajat Virgo. Simbolnya adalah kaki belakang tempat tidur. Dan Lord dari nakshatras ini adalah Arayaman, dewa pelindung hewan. Diperintah oleh Sun. 2023, orang-orang Uttara Palguni Nakshatras harus lebih effort. Beberapa dari orang-orang Uttara Palguni Nakshatras ini diminta untuk membuat beberapa keputusan yang sangat sulit untuk diri sendiri. Kalian, Uttara Palguni Nakshatras, bisa saja menjadi kasar dalam komunikasi yang pada akhirnya akan menyakiti orang lain
dan membuat kalian tiba-tiba mengalami hambatan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi disarankan, kalian Utara Palguni Nakshatras tetap ibadah, berdoa, dan jangan pernah kehilangan harapan apapun, tetap optimis. Di pertengahan 2023, sekitar bulan Juni ketika Jupiter sudah transit, orang-orang Utara Palguni Nakshatras akan mendapatkan keuntungan dari keputusan yang diambil dan akan ada perubahan besar di dalam kehidupan pada periode ini. Kemudian Hasta Naksatras, yaitu Naksatras ke-13 dari tanda zodiak dengan degree 10 derajat ke 23,20 derajat. Simbolnya adalah kepalan tangan. Dan Lord dari Naksatras Hasta adalah Surya, diperintah oleh Moon. 2023, orang-orang Hasta Naksatras tidak terlalu mendapatkan dukungan serta kurang mendapatkan keuntungan. Kalian harus sadar saat membuat keputusan untuk menghindari risiko besar. Kunci pada tahun ini adalah komunikasi dan negosiasi. Jadi tetaplah tenang dan komunikasi yang seimbang dengan semua orang, baik itu kehidupan pribadi, berpasangan, maupun kehidupan profesional. Disarankan untuk menjaga kesehatan, melakukan semua medical check-up secara rutin dan teratur, jauhi makanan junk food, dan nikmatilah makanan yang sehat. Terlepas bagaimanapun situasinya, orang-orang Nakshatras Hasta disarankan untuk tetap berpikir positif dan jagalah moral untuk tetap tinggi. Kemudian Citra Naksatras, yaitu Naksatras ke-14 dari tanda zodiak derajat 23,20 derajat Virgo ke 6,40 derajat Libra. Simbolnya adalah mutiara atau permata. Penguasa Naksatras Citra ini adalah Vishakarma dan diperintah oleh planet Mars. Pada tahun 2023, orang-orang Citra Nakshatras akan mendapatkan imbalan atas kerja keras yang telah dilakukan selama 3 tahun belakangan ini. Ada sedikit tantangan dan hambatan-hambatan kecil. Tidak bisa mengharapkan promosi pada tahun ini, tapi orang-orang Citra Nakshatras akan termotivasi dan akan mendapatkan inspirasi untuk lebih bekerja keras lagi. Di pertengahan tahun, Ketu akan berada di Citra Nakshatras. Di sini, orang-orang Citra Nakshatras harus lebih memperhatikan kesehatannya dan perhatikan pula kesejahteraan di dalam semua aspek kehidupan. Prioritaskanlah kesehatan diri pada periode ini. Selanjutnya, Swati Nakshatras, yaitu Nakshatras ke-15, jatuh pada tanda 6,40 derajat Libra ke 20,00 derajat Libra. Simbolnya adalah pedang, penguasanya adalah Vayu, lordnya adalah Rahu. Ketu sejak Januari sampai Oktober 2023 berada di Swati Nakshatras. Ini menyebabkan orang-orang Swati Nakshatras merasakan kurang antusias dan merasa kurang bahagia, merasa kesepian, merasa terasingkan di dalam kehidupannya. Bisa saja sebagian orang-orang Swati Nakshatras ini menghadapi perpindahan kerja dengan cara terpaksa atau tuntutan dari pimpinan. Sehingga orang-orang Swati Nakshatras akan menghadapi rasa kesal di dalam batinnya. Tidak disarankan untuk menikah bagi yang single. Jika ingin menikah, maka setelah bulan Oktober ketika Ketu sudah transit, itu waktu yang lebih tepat. Kemudian Vishaka Naksatras, yaitu Naksatras ke-16 dari tanda zodiak 20 derajat Libra ke 3,20 derajat Scorpio. Simbolnya adalah gerbang atau roda tembikar. Lord dari Nakshatra Vishaka adalah Indrani, istri Indra, Raja Dewa. Lordnya adalah Jupiter. Tahun 2023,
orang-orang Vishaka Naksatras akan mendapatkan kesehatan yang baik. Bagi yang selama ini mengalami masalah kesehatan, akan mendapatkan kesembuhan dan terbebas dari penyakit kronis yang sudah lama mengganggu. Kalian, orang-orang Vishaka Naksatras, akan menerima hasil yang sangat baik dari karir. Khususnya selama bulan Maret, ada ide-ide dan inspirasi baru yang membantu kalian mencapai kesuksesan. Akan ada pujian dan juga hasil kerja yang baik, promotion dan bonus dari area kerja. Kalian akan mendapatkan dukungan dari pimpinan dan rekan kerja. Walaupun sebagian dari rekan kerja tidak mengharapkan orang-orang Visaka ini mendapatkan pujian, tetapi abaikan saja. Oleh karena itu, jangan mengandalkan orang-orang yang tidak mendukung kalian. Pada finansial, orang-orang Visaka Naksatras akan mendapatkan hasil yang baik dari yang diharapkan. Akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di dalam rumah maupun pertemanan. Di pertengahan tahun ada berita bagus yang sangat menyenangkan. Ada kebahagiaan yang tidak terduga juga dari dalam keluarga atau tempat tinggal. Selanjutnya, Anuradha Naksatras, yaitu Naksatras ke-17 dari tanda zodiak 3,20 derajat Scorpio ke 16,40 derajat Scorpio. Simbolnya adalah lotus. Lord dari Anuradha Naksatras ini adalah Mitra, dewa persahabatan. Lordnya adalah Saturnus. Pada tahun 2023, orang-orang Anuradha Naksatras disarankan untuk berhati-hati terhadap keuangan dan investasinya. Satu langkah yang salah dapat mempengaruhi investasi, menyebabkan kerugian dan menghilangkan kekayaan. Tahun ini juga akan sangat mempengaruhi emosional orang-orang Anuradha Naksatras. Waspada terhadap investasi, waspada juga terhadap transaksi properti. 2023 ini justru sangat menguntungkan bagi siswa. Apabila tekun dalam pendidikan akan menyentuh ketinggian yang baru, mendapatkan pengakuan, penghargaan, beasiswa, dan khusus pelajar yang menekuni atletik atau kegiatan ekskul akan mendapatkan pujian, prestasi, dan juara. Kemudian Jesta Naksatras, yaitu Naksatras ke-18 dari tanda 16,40 derajat Scorpio ke 30 derajat Scorpio. Simbolnya adalah payung. Lordnya adalah Indra, Raja Dewa, dan juga Dewa Guntur, Dewa Petir, diperintah oleh planet Merkurius. Pada tahun 2023 ini, orang-orang Jesta Naksatras perlu berhati-hati dengan kesehatan karena mungkin menghadapi masalah kesehatan terkait pencernaan, infeksi perut, batuk, dan obesitas. Disarankan untuk lebih menjaga kesehatan dan terlibatlah dalam olahraga yang diminati dan tetap menjaga keseimbangan mental, kesehatan mental dan fisik, dan hindarilah stres. Untuk karir, ada perubahan di tahun ini untuk orang-orang Jesta Naksatras. Mungkin akan menghadapi tantangan berulang kali dari tempat kerja, tetapi jika kalian menghemat energi, maka akan bisa menghadapi tantangan dan akan mendapatkan reputasi yang baik untuk diri sendiri. Dan akan bermanfaat juga untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan kolega. Jadi jangan terpancing dengan situasi apapun ya, Jesta Naksatras. Kemudian Mula Naksatras, yaitu Naksatras ke-9 dari tanda zodiak 0 derajat Sagittarius ke 13,20 derajat Sagittarius. Simbolnya adalah akar. Lordnya adalah Nirriti, diperintah oleh Ketu. Bagi orang-orang Mula Naksatras yang berprofesi atau bekerja di bidang counseling seperti pengajar, coach, event organizer, counseling astrologi, akan melihat pertumbuhan yang meningkat pada karir kalian, Mula Naksatras. Semua hal-hal di tahun 2023 akan terkendali.
Kalian hanya disarankan untuk menjaga diri sendiri dengan tetap beraktivitas fisik, yaitu olahraga, yoga, gym, jalan kaki, dan lain-lain. Dengan cara ini, kalian Mula Nakshatras akan tetap menjaga kebugaran dan membawa perubahan positif pada kesehatan. Makan dan minumlah produk yang sehat, jauhi minum minuman dingin, jauhi minum minuman beralkohol, dan jauhi keadiktifan, termasuk rokok. Selanjutnya, Purwasada Naksatras, yaitu naksatras ke-20 dari tanda zodiak 13,20 derajat Sagittarius ke 26,40 derajat Sagittarius. Simbolnya adalah gading gajah, lordnya adalah Apas, dewa air. Lord dari dewa air adalah Venus. Pada tahun 2023, orang-orang Purwasada Naksatra mendapatkan pertumbuhan yang menjanjikan dalam hal karir dan beberapa aspek kehidupan, khususnya kehidupan profesional. Akan ada banyak pekerjaan, aktivitas, dan akan mendapatkan imbalan-imbalan keuangan yang meningkat untuk kerja keras kalian. Orang-orang Purwasada Nakshatras pada tahun 2023 ini juga akan meningkat rasa empatinya sehingga penuh kasih dan lebih perhatian. Jika single, kemungkinan akan ada hubungan yang baru. Ada kemungkinan kalian akan dapat bertemu dengan soulmate atau orang yang spesial yang akan kalian terima menjadi bagian hidup kalian selama tahun 2023 ini. Tetapi mereka bisa saja dari negeri asing, budaya asing, atau adanya perbedaan keyakinan, atau dari kota yang jauh dari tempat tinggal kalian. Selanjutnya, Uttara Ashada Nakshatras, yaitu nakshatras ke-21 dari tanda zodiak 26,40 derajat Sagittarius ke 10 derajat Capricorn. Simbolnya adalah gading gajah, lordnya adalah Visvedeva, diperintah oleh Sun. Pada tahun 2023, orang-orang Uttara Ashada Naksatra akan mendapatkan manfaat yang sangat baik dari pekerjaan. Kalian akan memiliki pekerjaan yang baik atau mungkin akan mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan. Di bulan April, kalian, orang-orang Uttara Ashada Nakshatras, akan mendapatkan kesuksesan besar di bidang pekerjaan. Untuk kehidupan rumah tangga, ada kemungkinan anggota keluarga baru akan hadir. Jadi, bagi orang-orang Uttara Ashada Nakshatras yang sudah lama mendambakan kehadiran anak, kemungkinan keinginan kalian akan terkabul. Kemudian Sravana Nakshatras, yaitu nakshatras ke-22 dari tanda zodiak 10 derajat Capricorn ke 23,20 derajat Capricorn. Simbolnya adalah telinga, lordnya adalah Dewa Wisnu. Lord dari Dewa Wisnu adalah Moon. Pada tahun 2023, orang-orang Shravana Nakshatra akan mendapatkan kelegaan. Tekanan yang selama ini dirasakan sejak tahun 2022 atau 3 tahun belakangan ini akan mereda. Kalian akan mendapatkan titik balik dan saat-saat menyenangkan di dalam kehidupan. Tetapi perhatikanlah kata-kata yang kalian ucapkan karena sikap temperamen, komentar-komentar kasar, baik secara langsung ataupun media bisa menimbulkan masalah. Jika kalian berencana membeli rumah baru atau merenovasi rumah yang sudah ada atau ingin membeli mobil baru atau kendaraan apapun, ini adalah tahun yang menjanjikan. Secara general, kalian orang-orang Shravana Nakshatras disarankan untuk membantu orang yang lanjut usia dan yang membutuhkan atau orang-orang berkebutuhan khusus di masyarakat. Karena itu akan memberikan kalian kedamaian mental. Selanjutnya Dhanishta Nakshatras, yaitu nakshatras ke-23 dari tanda 23,20 derajat Capricorn ke 6,40 derajat Aquarius. Simbolnya adalah drum.
dan rajanya adalah 8 Vasus. Diperintah oleh Mars. Di tahun 2023, Saturnus akan berada di Dhanishta Nakshatra di awal tahun hingga 15 Maret 2023 dan kemudian memasuki Dhanishta Nakshatra lagi pada tanggal 15 Oktober 2023 hingga 24 November 2023. Periode ini akan menguntungkan di area keuangan kalian. Di awal tahun kalian mungkin mengalami keuntungan finansial dan apabila ada uang yang nyangkut bisa dapat dipulihkan. Akan ada arus masuk keuangan yang baik, namun tetap ada pengeluaran yang sama. Ini karena masih ada pengaruh Rahu yang berada di Aries hingga Oktober 2023. Secara umum, Dhanishta Nakshatra harus menerima izin atau restu dari ibu untuk merawat secara ekstra. Selanjutnya, Satabhisha Nakshatras. Nakshatras ke-24 dari tanda zodiak jatuh pada 6,40 derajat ke 20,00 derajat. Simbolnya adalah lingkaran, bintang, atau bunga. Lord dari Nakshatra Satabhisha ini adalah Varuna. Lordnya adalah Rahu. Pada tahun 2023 ini, bagi orang-orang Satabhisha Nakshatras, kehidupannya seperti menjalani perjalanan roller coaster. Terkadang naik, terkadang turun, mendebarkan. Ini karena sebagian besar waktu planet Saturnus akan transit di atas nakshatra Satabhisha. Pada periode 15 Maret 2023 hingga 15 Oktober 2023 dan akan kembali retrograde pada tanggal 24 November 2023. Ini menunjukkan bahwa kalian Satabhisha Nakshatras perlu menjaga kesehatan. Jika kalian mengabaikan diri sendiri untuk jangka waktu yang lama, ini saatnya lebih merawat diri, memprioritaskan diri dan menjaga diri serta pedulikan kesehatan. Jadi, selesaikan semua check up medikal dan mulailah memikirkan diri sendiri untuk semua aspek kehidupan. Utamakanlah diri sendiri pada periode ini. Untuk kehidupan profesional, karir akan sangat menuntut pada tahun ini. Kalian mungkin harus lebih bekerja keras ya, dan kurang mendapatkan hasil yang sesuai. Ada beberapa keterlambatan pertumbuhan dan ini bisa membuat stres. Jika kalian bersedia melakukan perubahan profesi, itu juga tidak disarankan dan harus menunda. Tetaplah optimis, Satabhisha Nakshatras. Selanjutnya, Purva Bhadrapada Nakshatras, yaitu Nakshatras ke-25 dari tanda zodiak jatuh pada 20,00 derajat Aquarius ke 3,20 derajat Pisces. Simbolnya adalah pria dengan dua wajah. Penguasanya adalah Ajaikapada, ular api, dewa. Itu diperintah oleh Jupiter. Pada tahun 2023 ini, pada orang-orang Purva Bhadrapada, hasilnya beragam ya. Untuk keuangan, jika sedang mengalami konflik keluarga terkait dengan warisan atau masalah lain, itu bisa diselesaikan sesuai dengan keinginan kalian. Dan kalian akan mendapatkan manfaat dari penyelesaian itu. Untuk relationship dan pernikahan, khususnya kalian yang baru menikah, mungkin akan menghadapi tekanan tahun ini dalam kehidupan keluarga. Apalagi setelah bulan Oktober ketika Rahu dan Ketu transit, bisa saja terjadi beberapa kesalahpahaman. Jadi pertahankan emosional dan juga bertindaklah dengan bijak. Pertahankan emosional positif ya teman-teman, dengan rasa empati, dengan rasa simpati, itu akan membawa kebaikan. Secara general, kalian disarankan untuk melakukan medical check up untuk kesehatan. Kalau tidak, kalian bahkan mungkin harus menjalani perawatan yang sulit atau tidak menyenangkan. Kalian harus berhati-hati dan sadar akan kesehatan ya. Selanjutnya, Uttara Bhadrapada, yaitu Nakshatra ke-26 dari tanda zodiak
3,20 derajat Pisces ke 16,40 derajat Pisces. Simbolnya adalah pemakaman, agak nyeremin nih. Lordnya adalah ular dewa, diperintah oleh Saturnus. Pada tahun 2023 akan ada perubahan positif yang terlihat signifikan pada karir kalian. Akan ada peluang tinggi untuk mendapatkan promosi karir ataupun jabatan. Khususnya pada periode tanggal 24 Februari 2023. Ini juga adalah waktu yang sangat menguntungkan bagi pelajar atau siswa. Sisa tahun ini akan bergantung pada upaya dan kerja keras yang kalian lakukan. Tidak ada yang ringan, tidak ada hasil tanpa perjuangan, tetapi tidak ada gambar penurunan pada perhitungan astrologi 2023 kalian. Kalian hanya perlu sadar untuk menjaga kesehatan, dan kalau kalian tidak memperhatikan kesehatan, maka berat badan kalian akan bertambah, dan itu bisa berdampak negatif untuk emosional dan juga untuk tubuh. Oke? Yang terakhir, Revati Nakshatras, yaitu Nakshatras ke-27 dari tanda zodiak 16,40 derajat Pisces ke 30 derajat Pisces. Simbolnya adalah drum, dewanya adalah Pushan, diperintah oleh Merkurius. Pada tahun 2022, sepertinya memang orang-orang Revati Nakshatras ini tidak mendapatkan keuntungan ya, karena transit Jupiter tahun 2022 tidak memberikan keberkahan. Namun, pada tanggal 24 Februari 2023, setelahnya, kalian, orang-orang Revati Nakshatras akan mendapatkan hasil keberuntungan dari transit Jupiter. Ini bisa di berbagai aspek. Kalian akan terus mencari kebahagiaan dan kemakmuran dalam semua aspek kehidupan, secara profesional ataupun secara pribadi. Dan kalian akan mendapatkan semua hasil yang tertunda dari kerja keras yang kalian lakukan di tahun 2022. Kalian juga akan sangat survive pada aktivitas, dan juga kalian juga memprioritaskan spiritual dan keagamaan. Sebagian orang-orang Revati Nakshatras akan mengalami pertumbuhan dan kebangkitan spiritual. Baiklah, saya pikir cukup untuk bacaan 27 Nakshatras di tahun 2023. Semoga bacaan ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui Nakshatrasnya, tidak apa-apa. Video ini hanya untuk kalian teman-teman yang mengetahui atau peduli dengan Nakshatras masing-masing. Saya tidak membuka konsultasi untuk membacakan nakshatras kalian, tetapi jika kalian mengajukan personal reading berbayar untuk bacaan Vedic Astrologi tahun 2023, maka saya akan sekaligus bacakan nakshatras kalian. Untuk biaya personal Vedic Astrologi 2023, silakan ke channel New Crystal Tarot Reader. Ada nomor WhatsApp saya yang bisa dihubungi, atau ke Instagram Crystal Tarot Indonesia. Jangan lupa di-follow, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.